Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Kasianta. Dan saat ini kita mau membahas tentang perbandingan trigonometri. Ya, perbandingan trigonometri. Misalnya kita punya suatu segitiga ABC dengan siku-siku di C. Ya, ini siku-siku. Kita sudut A, di sini kita buat alfa, ini beta. Ya, nanti ini akan menjadi dasar. Nah, terus di depan sudut A besar, itu kita beri A kecil. Di depan sudut C, titik C itu diberi C kecil. Dan di depan sudut B itu B kecil. Itu artinya kalau A itu sebagai titik, yang huruf besar itu sebagai titik, huruf kecil adalah sebagai sisi, ya, sebagai sisi. Ya, kita akan memulai dengan definisi dari sin, cos, tangen. Yang pertama adalah sin. Sin atau sinus biasa kita sebut dengan sin. Sin dari A itu kita definisikan sebagai A dibagi C. A dibagi C. Untuk kosinus disingkat cos, itu sisi B dibagi C. Untuk tangen kita singkat dengan tan, itu A dibagi B. Ya. Pada saat menjadi soal, rumusan-rumusan ini akan banyak siswa yang kacau. Mengapa kacau? Karena banyak macam segitiga yang tidak memakai huruf ABC. Dan juga banyak segitiga yang di dalam pembuatan segitiga itu bisa berbagai macam bentuk. Nah, berbagai macam bentuk. Bisa aja ini kalau di sini sisi miring, posisi di sini. Bisa saja posisi miringnya tidak di sini, tapi bisa di bawah, di samping, di mana, di atas, bisa. Nah, maka ini akan kita ganti dengan segitiga ini dengan kita melihat letak-letaknya. Oke, kita buat segitiga dulu, biar semakin jelas untuk memahami. Nah, ini sudutnya alfa, ini beta, sudut siku di sini. Ya. Sedikit sini. Nah, rumusan ini akan kita buat menjadi untuk sin alfa itu kalau posisi di sini A itu sebagai depan sudut dari alfa, maka ini depan dibagi ini sisi miring, ya, posisinya miring, sisi miring. Itu untuk sin. Untuk cos kita buat cos itu B, berarti ini adalah samping dari sisi samping dari sudut alfa, berarti samping dibagi miring. Untuk tangen dari alfa itu A depan, B samping, depan, samping. Ya, jadi kita melihat posisinya, bukan melihat huruf-hurufnya, karena biasanya akan bingung ketika huruf itu berganti dengan huruf lain, tidak ABC atau dalam bentuk angka. Nah,
Ada yang lebih mempersingkat lagi, ini bisa disingkat demi, depan miring. Yang ini sami, samping miring. Yang ini desa. Nah, itu untuk memudahkan di dalam mempelajari tentang trigonometri, khususnya pada perbandingan sudut. Ya, ini materi trigonometri bagi kebanyakan siswa itu termasuk yang sulit karena banyaknya rumus-rumus yang itu sebenarnya dari 3 ini yang itu dibolak-balik menjadi banyak rumus. Contohnya, sekarang kita akan melihat dari kita masih menggunakan sin cos tangen, ya, sin cos tangen, tetapi dalam bentuk yang lain. Contohnya kebalikannya, ya, kebalikannya dari sin cos tangen. Untuk sin, kalau sin itu adalah A dibagi C di sini, maka untuk kebalikan dari sin adalah kosek atau kosekan. Nah, kosekan dari alfa biasa disingkat dengan kosek. Dari alfa, kosek itu kebalikan dari sin, yaitu C dibagi A. Kalau kita buat dalam bentuk posisi, rumusan posisi, itu berarti miring dibagi depan. Nah, itu kalau kita lihat dalam posisi. Nah, terus sekan itu kita singkat dengan sek alpha, itu kebalikan dari cos. Kalau di sini tadi cosnya B per C, maka di sini C per B. Kalau dalam bentuk posisi, rumus posisi berarti miring samping. Kebalikan dari tangen itu kotangen alpha, kita singkat dengan kotangen, kot. Itu kebalikan dari A. Dari A per B, maka B per A. Maka menjadi samping dibagi depan. Ya, itu adalah rumus dasar dari perbandingan trigonometri, yaitu nilai-nilai perbandingan trigonometri dalam segitiga, yaitu sinus, kosinus, tangen. Kebalikannya dari sinus adalah kosekan, kebalikan dari sekan, kosinus adalah sekan, dan tangen adalah kotangen. Kita akan mencoba beberapa contoh soal agar lebih jelas dalam memahami rumus perbandingan trigonometri. Oke. Misalkan kita berikan suatu segitiga A, B, C, di sini 5 cm, di sini 3 cm, alfanya ini, betanya ini. Kita akan mencari nilai dari sin alfa. Nah, kita akan mencari nilai dari sin alfa. Kalau kita lihat, sin adalah A dibagi C. Ya, A dibagi C, berarti untuk ini A-nya itu berarti depan bagi miring, depan dari
sudut ini itu adalah 3 ya, depannya itu ini. Berarti 3 per, miringnya udah jelas karena ini siku-siku. Berarti miringnya di AB yaitu 5. Nah, itu perbandingan untuk sin. Nah, sekarang untuk perbandingan cos. Perhatikan cos. Cos itu adalah samping miring. Tapi di sini samping dari alfa itu AC itu belum ada nilainya, maka kita harus mencari nilainya itu. Dengan jalan apa? Dengan Pythagoras. Kita masih ingat Pythagoras, yaitu sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang sudah diketahui kuadrat sama dengan AC kuadrat. Atau nanti kalau kita mencari AC berarti harus diakar dari AC kuadrat gini ya, nanti harus diakar untuk mencari AC. Ini sama dengan, kita hitung dulu, 25 min 9 sama dengan 16. Maka AC itu adalah akar dari 16 yaitu 4. Oke, 4 itu untuk panjang dari AC, yaitu ini berarti 4 cm itu dari perhitungan ini. Nah, sekarang baru kita bisa menghitung untuk nilai cos. Cosnya itu adalah samping miring. Sampingnya berapa? 4. Miringnya berapa? 5. Untuk tangen. Tangen itu adalah desa, depan samping. Depannya berapa? 3. Hati-hati, depan dari sudut alfa itulah 3. Berarti ini 3. Sampingnya berapa? 4. Oke. Sekarang sekaligus kita akan mencari nilai-nilai dari kosekan. Ya, kosekan. Kosek alfa. Ya, kosek alfa itu nilainya kebalikan dari sin, berarti 5 per 3. Sekan kebalikan dari cos, yaitu 5 per 4. Kotangen kebalikan dari tangan, berarti 4 per 3. Ya, itu adalah nilai-nilai dasar dari perbandingan trigonometri. Oke, sekarang kita akan membahas untuk segitiga istimewa. Nah, segitiga istimewa itu adalah ukuran-ukuran yang kalau biasanya kita membeli pasangan penggaris segitiga, ya, pasangan garis segitiga itu ada pasangan dengan ukuran itu sudah standar, ya, yaitu segitiga yang satu standarnya, ya, nanti kalian bisa mencari pasangan penggaris segitiga, ya, yaitu segitiga satu itu sudutnya ini 30 derajat, ini 60 derajat, ini 90 derajat siku-siku. Satunya segitiga yang, ya, nanti bisa cek, sama kaki, maka ini 45 derajat dan 45 derajat, ya. Oke, nanti kalian bisa cari yang punya pasangan segitiga, dicari ukurannya. Segitiga satunya 30 derajat sama 60 derajat, 45 sama 45, yaitu segitiga sama kaki. Oke. Nah, di dalam perbandingan ini akan berlaku kalau ini X, maka ini 2X. Jadi garis miring 2 kalinya dari garis di depan sudut 30. Yang 45, kalau ini X pasti ini X karena dia sama kaki. Oke, kita akan mencari sisi yang satunya, ya.
kita mencari sisi satunya, yaitu 2x kuadrat dikurangi x kuadrat. Oke ya, 2x kuadrat dikurangi x kuadrat, nanti kita akar. Nah, ini sama dengan 4x kuadrat min x kuadrat sama dengan 3x kuadrat. Oke, 3x kuadrat. Terus kita akar, maka sama dengan x-nya keluar, x akar 3. Oke, berarti panjang dari ini adalah x akar 3. Sekarang yang ini x kuadrat plus x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Nah, kalau kita akar, berarti panjang ini akar dari 2x kuadrat sama dengan x akar 2. Oke, jadi yang ini adalah x akar 3 dan yang ini adalah x akar 2. Itu adalah perbandingan-perbandingan yang ada di dalam segitiga. Oke, kita sekarang akan mencari nilai-nilai dari sudut, nilai sin cos tangen dari sudut istimewa. Kita cari mulai dari sin 30. Kita lihatnya 30 ini depannya berapa? Depannya adalah x. Garis miringnya berapa? 2x. Nah, kita cara x-nya menjadi setengah. Oke, itu untuk mencari dari sin 30. Nah, terus untuk mencari dari cos 30, 30 derajat, itu samping x akar 3 per 2x, maka menjadi x-nya bisa corak setengah akar 3. Oke ya. Terus untuk tangan 30 derajat itu depan bagi samping x akar 3, x-nya bisa corak seper dari akar 3 ya. Bentuk ini adalah bentuk yang belum dirasionalkan. Kalau kita rasionalkan berarti kita kalikan dengan akar 3, kita kalikan akar 3, akar 3 sama dengan 3, berarti seper 3 akar 3 ya. Itu adalah untuk nilai tangan 30. Oke, sekarang untuk yang 60 ini sudutnya ada di atas ya, sudutnya ada di atas, hati-hati. Untuk sin 60 depannya itu yang x akar 3, depannya berarti x akar 3, berarti x akar 3, garis miringnya tetap 2x ya. X-nya bisa corak, berarti menjadi setengah akar 3. Cos 60 sampingnya adalah x, miringnya 2x, x-nya bisa corak menjadi setengah. Oke, tangan 60 sampingnya berapa? Depannya dulu, depan dari 60 adalah x akar 3, sampingnya berapa? X, berarti akar 3. Oke, itu untuk sin 60. Sekarang kita cari untuk yang sudut 45 ya. Ini dibolak-balik nanti sama, dari sudut 45 sini yang atas bawah sama. Kita cari dengan sin 45 derajat. Berarti kalau kita lihat ini sebagai sudut, maka depannya adalah ini x akar 2 ya. Bisa coret menjadi seper akar 2. Kita rasionalkan kali
akar 2, akar 2 menjadi setengah akar 2 ya. Jadi setengah akar 2. Untuk cos sampingnya X, jadi ini nanti nilainya dilihat. Saya coret ya, akar, kita rasionalkan dengan dikalikan akar 2 menjadi setengah akar 2 ya. Jadi untuk sin 45 cos 45 memiliki nilai yang sama. Tangen yaitu X dibagi X yaitu 1. Oke, itu adalah untuk sin cos tangen dari sudut 45. Oke, kita sudah mencari nilai dari sudut istimewa 30, 45 dan 60. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau sudut 0 dan 90 nilainya berapa? Oke. Ya, kita cari itu. Ya. Kita misalkan punya seperti ini. Oke. Ya, ini alfa. Ya, ini alfa. Ini adalah X. Ini sebagai Y. Kalau ini saya gerakkan ke sini, maka alfanya akan mengecil ya. Jadi kalau ini saya turunkan, garis ini saya turunkan ya, seperti ini, alfanya kecil. Kalau garis ini sampai mepet sini ya, di sini, maka yang terjadi apa? Y-nya 0, garis miring tadi sama dengan X, perhatikan ya, maka dari sin 0 berarti tadi berapa? Kalau ini terlalu gini, sudutnya 0, berarti ini mepet sini, jadi 0 per X sama dengan 0 ya, karena ini mepet ke sini, jadi depannya itu enggak ada. Untuk cos, untuk nilai cos sudut 0, cos tadi rumusnya apa? Cos tadi rumusnya samping miring ya, hati-hati samping miring. Nah, kita lihat grafik ini tadi. Kalau ini saya turunkan ya, garis ini saya turunkan sampai sudutnya 0, maka garis ini mepet ini, mepet garis sumbu X. Yang terjadi apa? Sampingnya sama dengan miring, berarti X dibagi X sama dengan 1. Jadi cos 0 sama dengan 1. Nah, sekarang yang 45 ya, yang tangen. Yang tangen 0. Tangen 0 itu apa? Depan dibagi samping. Nah, depannya 0 karena ini mepet, depannya 0 dibagi X sama dengan 0 ya. Itu untuk sudut 0. Lah bagaimana yang 90? Ya. Baik, kita sekarang yang 90 ya, yang 90. Oke, seperti ini kita buat dulu biar jelas. Oke ya, ini X, ini Y. Kalau ini saya geser ke sana, maka alfanya akan mendekati. Kalau kita buat 90, maka alfanya di sini. Ya, ini alfanya di sini. Garisnya menjadi sini. Ya, jadi garis miring ya, garis miring itu kalau saya geser ke sini, ya ke sini, ya alfanya 90, dia menjadi sini. Kalau pada sini 90, ya berarti garis miring sama dengan sumbu Y. Oke ya. Sekarang kita lihat untuk sin dari 90. Sin itu apa? Depan. Depannya apa? Nah, kalau kita lihat depan, nah depan itu kan sumbu ini. Geser ke sini berarti ini. Ya, depannya itu ini. Depannya berarti apa? Z. Garis miringnya apa sama dengan Z? Nah,
Untuk cos 90. Cos 90, cos itu arti rumusnya apa? Samping. Sampingnya apa? Kalau pas sudut di sini kan dia ini, di sini dia mendekati ini, maka kalau pas di sini sampingnya 0. Garis miringnya apa? Y. Berarti sama dengan 0. Untuk tangan. Tangan itu apa? Depan dibagi samping. Nah, kalau ini depannya adalah Y, sampingnya 0. Nah, angka yang dibagi 0 itu adalah tak terhingga atau tidak terdefinisi. Oke, ya. Demikian kita belajar perbandingan trigonometri dari dasar tentang segitiga, perbandingan segitiga trigonometri sampai ke nilai-nilai sudut istimewa. Ya. Sampai di sini materi dasar dari perbandingan trigonometri. Nantikan untuk pembelajaran yang lain yang lebih menarik lagi. Semoga pembelajaran ini lebih berguna untuk kalian. Jangan lupa subscribe biar kalian bisa mengikuti materi-materi yang terbaru. Terima kasih.